Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita semua semoga selalu tetap istiqomah dalam mengikuti kajian-kajian ini ya. Dan alhamdulillah juga ada waktu, ada kesehatan ya, sehingga kita tetap walaupun sedikit lama-lama jadi bukit kalau kata pepatah leluhur kita ya. Oke, seperti sebagaimana waktu-waktu yang lalu, pagi ini kajian kita adalah bertajukkan mampir ngombe ya. Meskipun aku nggak ngombe ini karena hari Selasa berpuasa. Tema kita adalah penyesat ya. Mampir ngombe penyesat ya, kajian tentang surat Toha surat 20 nomor ayatnya 88 ya. Keulangi lagi, mampir ngombe kali ini tajuk kajian kita adalah judulnya penyesat, kajian terhadap Quran surat Toha surat 20 nomor ayatnya 88. Oke. Sejarah itu berasal dari bahasa Melayu ya. Jadi bahasa Indonesia menyerap dari raw material bahasa Indonesia yang kita miliki sekarang itu raw materialnya ada di bahasa Melayu. Kemudian bahasa Melayu itu menyerap dari bahasa Arabian. Maka kita kenallah sekarang dengan sebuah istilahan sejarah. Kita juga kadang-kadang bertanya ya, kenapa nggak bahasa Jawa ya dulu itu yang jadi bahasa Indonesia ya? Karena Jawa lebih mendominasi ya. Ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain ya yang nanti akan kita cari apa sih sebabnya gitu. Atau mungkin kalau kalian bisa mendapatkan sumber datanya silahkan disampaikan gitu. Oke, kalau kita lihat ya, kita telaah di Khasanah Arabian bahwa sejarah itu adalah sajarautun, pohon ya. Dan itu pakai tak marbuto, dan itu sekali lagi membuktikan bahwa tak marbuto itu tidak serta-merta menunjukkan gender laki atau perempuan ya. Seperti mistarotun, seperti yang kita pernah bahas dulu ya. Sahabatun gitu juga. Kalau kita tarik lagi ya, dari diksi tekstualnya bahwa sejarah itu adalah pohon, itu bisa menunjukkan sebuah perumpamaan untuk ajaran juga bisa ya. Kemudian sejarah itu dimaknai sebagai pertumbuhan, karena yang namanya pohon itu adalah selalu tumbuh, dia kan tumbuh. Kemudian dari situ dikembangkan lagi menjadi sebuah terminologi baru, adalah sejarah itu adalah catatan dari mulai sejak awal masa lalu hingga masa kini ya. Maka dari itulah disebut pertumbuhan. Pertumbuhan itu apa yang sudah terjadi dari sejak awal hingga masa kini gitu ya. Nah, tentang yang masa akan datang itu kita belum tahu, maka itu belum disebut pertumbuhan, maka itu juga belum disebut sejarah. Biasanya disebut forecast. Kalau dalam bisnis itu ada forecast ya. Analisa pasar itu dilakukan dengan ada yang namanya ilmu tentang sebuah cara menganalisa kira-kira pasar kita ini bisa tahun depan, bisa bulan depan, atau bisa minggu depan, tergantung apa yang mau diingini itu, produk kita itu diserap pasar itu berapa besar.
Itu bicara masa lalu, maka yang digunakan adalah teknik forecasting. Ya. Jadi forecasting itu ya bisa katakan ramalan lah gampangannya, ramalan tentang masa depan gitu. Jadi sejarah itu pada hakikatnya yang sudah berlalu, karena dia mulai dari nol sampai yang sekarang terjadi. Dan kita tahu, yang ini yang perlu digarisbawahi, sejarah itu selalu berulang. Ya. Sejarah itu selalu berulang. Itu pahami. Makanya kalau ada orang membuat sebagai pelaku sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi, biasanya ditambahi ya. Kalau kita baca di koran, media massa, sekarang orang sudah malas baca koran ya. Makanya bisnis penerbitan sekarang lesu. Penerbitan koran maksudnya ya. Buku juga begitu lesu. Dengan adanya teknologi sekarang ini ya, kita bisa baca di handphone kita apa yang kita mau. Begitu juga ya tentang apa yang terjadi, seperti apa yang aku bilang tadi, itu akan terus terulang dan berulang. Sehingga apabila ada pelaku sejarah dan itu belum pernah dilakukan orang lain, itu bombastisnya begini ceritanya. Sejarah baru. Nah, gitu ya. Sejarah baru. Itu apabila sebuah peristiwa itu memang belum pernah dilakukan atau jarang dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya, maka ditambahi kata baru. Sejarah baru. Ada sebuah sejarah baru. Nah, gitu. Tapi kalau itu sudah terbiasa, karena memang sejarah itu selalu berulang ya, orang nulisnya sih sejarah gitu saja. Terus kalau kita lihat dari perspektif politik ya, itu masyarakat atau rakyat itu biasanya entah memang bagaimana ya, ya memang bodoh ya. Sehingga memang demokrasi itu tidak bisa dijalankan dengan baik. Demokrasi itu baik ya, sistem demokrasi itu baik. Cuman dia perlu syarat agar dia bisa berjalan dengan baik gitu loh. Apabila pendidikan di suatu negeri itu masih rendah, apalagi sudah pendidikan rendah, ekonominya rendah, dijamin deh demokrasinya itu nggak berjalan dengan baik. Nanti seperti di Jawa Timur itu ada istilah NPWP, nomor piro, wani piro. Politik uang. Waktu aku diundang ke Samarinda dalam sebuah kajian itu, di jalan itu terpampang spanduk, hati-hati NPWP, nomor piro, wani piro gitu. Aku kaget juga, ternyata di Samarinda juga komunitas Jawa itu banyak juga ya, perantau-perantau di sana. Itu Jawa Timur itu paling rame lah, dan yang mengusung pertama istilah NPWP ya. Jadi politik uang. You kasih uang gue berapa, nanti gue coblos ya. Itulah buruknya demokrasi. Kalau dia tidak didukung oleh variabel-variabel lain. Terutama apabila negeri itu pendidikannya rendah, ekonominya rendah, sudah ada, hancur itu demokrasi. Tapi bukan demokrasinya yang jelek. Memang demokrasi itu minta variabel-variabel pendukung yang lain agar dia bisa jalan sebagaimana mestinya, begitu. Dan dalam demokrasi biasanya seorang calon yang akan maju jadi apa sajalah ya. Jadi legislatif ya misalkan, jadi eksekutif ya, mau jadi apa sajalah, mau nyalon apa sajalah, mau nyalon RT misalnya gitu, paling rendah aja, apalagi DPR, apalagi presiden gitu ya. Mesti yang dijual itu adalah visi misi gitu. Orang tanya visi misinya apa gitu. Dan ini sebuah kebodohan gitu loh. Jangan-jangan dia juga bodoh karena dia nggak tahu apa yang dia omong. Orang kan sering banyak mau naik haji kloter berapa, kloter 5. Ditanyain kloter itu apa, kagak ngerti dia. Gitu loh. Sama waktu kami dulu masih SMA itu, masih terjadinya seru pertarungan antara Barat dan Timur, perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika itu kan. TV masih satu ya, kalau lihat masih TVRI saja itu pun hitam putih, kita lihat Dunia Dalam Berita jam 9. Di sana kata-kata apa namanya, rudal itu sering diucapkan. Rudal, rudal, rudal. Perang rudal, perang rudal. Tapi kadang-kadang anak-anak juga
Jangan anak-anak, bapak-bapak juga nggak tahu. Rudal itu apa? Nggak tahu. Padahal rudal itu adalah singkatan dari peluru kendali. Kloter itu singkatan dari kelompok terbang. itu jarang yang tahu tapi diomongkan. Jangan-jangan teman-teman yang selalu tanya visi misi itu juga nggak tahu visi itu apa, misi itu apa. Sebetulnya kalau kita mau memilih calon-calon apapun, pemimpin apapun, itu visi misi tidak perlu. Karena visi misi itu jelas bagus, karena dia mau menjual dirinya. Sekarang aku jelaskan, visi itu adalah sebuah pandangan visioner, cara pandang ke depan apa yang mau dia lakukan kalau dia terpilih sebagai apa maunya, sebagai RT kah, sebagai kepala desa kah, sebagai DPR kah, sebagai presiden kah. Itu namanya visi. Lah misi itu strategi untuk menggapai, untuk mewujudkan visi yang sudah dia canangkan. Begitu loh. Nah, namanya seorang mau menyalon supaya dia dipilih, yang jelas visi misinya itu ya jelas dipasang yang bagus-bagus. Kalau aku terpilih, kalau aku. Jadi ada yang ngomong jika juga. Jika aku terpilih. Jadi sebuah sejarah baru itu dimulai dari kata jika. Jika aku terpilih, ekonomi rakyat akan baik jika aku terpilih. Pendidikan akan baik jika aku terpilih, kesehatan akan baik jika aku terpilih, rakyat akan makmur. Janji-janji seperti itu biasanya ditanamkan dalam visi misi yang dijanjikan. Ya pasti baguslah namanya visi misi orang mau dipilih. Kok mana ada ngomong jika aku terpilih nanti akan aku maling, korupsi, narkoba. Nggak ada ceritanya. Jadi dari ini yang aku mau pesankan, sebetulnya melihat seseorang yang mengajukan diri sebagai pemimpin apapun, visi misi itu tidak perlu, karena mesti bagus. Yang perlu apa? Sejarah, catatan sejarah itu yang perlu. Dia melakukan apa dan dia bagaimana, dia dari mana, kelakuannya itu baik atau jelek, hitam atau putih, bejat atau bagus, berakhlak atau tidak, taat terhadap agama atau tidak, sering sholat 5 waktu atau tidak, puasa atau tidak, sodako atau tidak, zakat atau tidak. Itu yang perlu diperhatikan. Catatan sejarah masa lalu, bukan visi misi. Visi misi kan yang akan datang. Belum tentu dia terpilih, dan kebanyakan juga begitu setelah terpilih visi misi itu lupa. Catatan sejarah yang perlu. Catatan sejarah ini dalam kamus politik kita sering disebut track record. Gitu loh. Siapa dia, masa lalunya itu siapa? Maka di situ kamu menentukan pilihan, oh orang ini layak dipilih atau tidak gitu. Kalau visi misinya buang aja itu ke tong sampah, nggak usah dibaca. Oke. Jadi lagi-lagi sejarah. Dan aku katakan sejarah itu selalu berulang gitu. Coba kita sedikit mencari tahu ya dari Al-Qur'an ya, surat 5 ayat 27 ya. Surat 5 surat Al-Maidah ya. Ayat 27. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil dalam kurung, diterima, dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia dalam kurung Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Ya. Di sini ya, ayat ini turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad ya. Dan ceritakanlah dalam kurung Muhammad. Ini yang aku bilang bahwa ini sebuah berita gaib. Dari mana Kanjeng Nabi Muhammad tahu? Karena diberi informasi dari yang Maha Tahu gitu loh. Jadi jangan heran kalau Nabi Muhammad seorang Kanjeng Nabi yang baru
hadir di permukaan bumi ini di abad ke-6, ke-7, katakanlah awal-awal ke-7, dia bisa bercerita tentang Kanjeng Nabi Isa yang jaraknya itu 600-an tahun ke Kanjeng Nabi Musa, yang jaraknya sekitar 1500 tahun yang Kanjeng Nabi Ibrahim, yang lama lagi berapa tahun. Itu jangan heran. Cerita tentang Kanjeng Nabi Adam aja tahu kok, yang lebih tuaan lagi. Kalau ditanya kenapa bisa tahu, ya seperti itu tadi, karena diberitahu. Bukan Kanjeng Nabi itu menjiplak, mengcopy paste. Jadi kitab suci itu sumbernya dari Allah yang satu, yang maha tahu itu. Dia yang punya hak cerita mana yang mau diceritakan kembali itu. Ya. Oke. Di sini muncul kata Habil ya, kata Qabil itu dalam tanda kurung. Artinya itu bisa kita diskusikan. Aku sih tidak terlalu keberatan apabila ini ditambahi ya, karena tanda kurung itu juga kadang memang sangat diperlukan. Tapi ada sebetulnya tanda kurung itu yang sebetulnya tidak diperlukan. Seperti ini sebetulnya tidak terlalu diperlukan. Bahkan kalau dia dikurung menjadi Habil dan Qabil, cerita ini menjadi sempit. Seolah-olah cerita anak Adam ini hanya terjadi pada Qabil dan Qabil ya. Padahal tidak. Maaf. Ya, cerita ini adalah menceritakan tentang cerita anak Adam, kedua anak Adam. Siapa? Ya kita semua. Anak Adam ini akan menjadi dua kelompok, kelompok hitam dan kelompok putih. Itu. Dan hitam dan putih itu selamanya akan bertarung. Itu sejarah. Itu sejarah yang akan terulang lagi, dimulai dari Qabil dan Habil. Tapi jangan dipahami bahwa sejarah itu berlaku hanya pada saat tempus deliktiknya itu ketika ada pada kehidupan Qabil dan Habil. Tidak, itu menjadi sempit. Ini menggambarkan kepada kita, sejarah ini nanti berlangsung terus sampai dunia ini hancur. Bahwa anak Adam itu terpecah menjadi dua kelompok. Ada kelompok hitam, ada kelompok putih. Ada kelompok taat, ada kelompok yang bangkang, seperti itu. Nah, pertarungan ini terus sampai sekarang juga kan begitu. Nanti sampai dunia ini hancur juga begitu. Itulah sejarah. Jadi sejarah itu berulang terus, hanya ruang dan waktunya dan pelakunya saja yang berbeda. Tapi substansinya antara taat dan membangkang itu terus bertarung, terus berjalan. Ya, oke. Sekarang baru kita menuju ke pusat inti yang mau kita diskusikan saat ini. Yang kalian tahu ya, bahwa sejarah itu berulang. Gini. Aku tadi pagi ya, seperti rutinitasku habis sholat subuh ngaji ya, ngaji 2 lembar ya, dua ini ya. Sudah selesai gini aja, 2 ini. Besok pagi 2 ini lagi, besok pagi 2 ini, sampai jalan ini ya. Berpindah. Besok ini saja, besoknya lagi ke berikutnya gitu. Tadi pagi ngaji yang ini besok ini ya, bentar. Ini sudah dilalui, ini sudah dilalui ini ya. Sekarang kita fokus ke surat Toha. Itu perikopnya tentang teguran Allah kepada bukan pengkhianatan Samiri. Dimulai dari surat Toha, buka Al-Quranmu ya. Surat Toha 85. Tapi yang mau kita bidik adalah yang 84. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu. Ada yang tahu lembu nggak? Lembu itu sapi. Kami di Sumatera Utara sana ya, di daerah kelahiranku sana, menyebut sapi itu lembu ya. Oke. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Jadi patung anak lembu itu ya sudah
dibikin patung seperti lembu itu dan dia bisa bersuara, ya. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa. Tetapi Musa lupa. Lihat, ya. Lihat itu. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka, ya, dari lubang itu, ya, anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa. Tetapi Musa telah lupa. Yang perlu aku sampaikan di sini, mereka itu, pembangkang-pembangkang itu, yang satu barisan dengan Samiri, dalam melakukan penyesatan, tetap saja tidak meninggalkan sebuah nama besar Musa, yang kita kenal sebagai Kanjeng Nabi Musa. Itu strategi politik mereka begitu. Penyesat-penyesat itu begitu. Mereka ngukur, kalau gue berhadapan langsung nih dengan sebuah nama besar ini, itu bisa bawa belur. Mending nama besar ini tetap gue pakai, tapi gue telikung dah. Paham ya? Lihat ini. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka, si penyesat-penyesat itu, yang satu barisan dengan Samiri yang sudah dibikinkan patung itu, berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa. Tetapi Musa telah lupa, katanya. Jadi katanya itu Tuhan Musa. Jadi apa? Mereka, nah begini, aku ketemu diksi yang gampang tuh kalian terima. Mencatut. Nama besar itu tetap dicatut, tidak bisa ditinggalkan. Karena kalau mereka berhadapan langsung dengan nama besar itu, gagal total alias babak belur. Gitu loh. Kanjeng Nabi Musa namanya dicatut oleh Samiri dan kawan-kawan. Untuk menyesatkan dari hanya taat kepada Allah, tapi sudah beralih kepada pagan-pagan patung itu. Gitu loh. Ya. Ini sejarah sudah dibuat oleh Samiri dan kawan-kawan bersama Samiri CS. Dia mencatut sebuah nama besar untuk melakukan penyesatan dari ajaran yang sudah disampaikan oleh nama besar itu. Oke, ya, di situ paham ya? Oke, itu poinnya di situ. Sekarang kalau kamu paham, aku mau menjelaskan ini. Sejarah penyesatan manusia oleh manusia dari sebuah ajaran yang lurus ke ajaran yang bengkok. Di era kenabian Kanjeng Nabi Isa, itu dilakukan oleh sosok yang bernama Paulus. Gitu loh. Ya, kan sudah dijelaskan nabi-nabi palsu. Dan kita fokus saat ini tentang sunat saja, yang itu menjadi spektakuler, khususnya kalau kita pelajari surat Galatia. Surat Galatia itu sebetulnya kalau kita bisa tahu, sayang aku kurang data ya. Sebetulnya ketika era itu bagaimana sih antropologis budaya kehidupan masyarakat Galatia itu? Apakah mereka benar-benar mokong tidak mau sunat? Gitu loh. Karena seperti yang sudah aku jelaskan, sunat ini sakral. Orang yang nggak mau sunat saja harus dilenyapkan kok. Tapi apa kata Paulus ketika dia ingin membengkokkan ajaran Yesus yang lurus ini menjadi ajaran-ajaran yang berlalu dalam kesesatan, ya. Dia juga mencatut nama besar Yesus. Gitu loh. Sejarah ini dia hanya mengulangi apa yang sudah dilakukan Samiri CS. Itulah yang aku bilang, sejarah itu berulang, bos. Ya. Dan Paulus pun ketika
akan menggeser ajaran Yesus, dia tetap memperhitungkan nama besar Yesus yang dia tidak berani berhadapan dengan Yesus secara langsung. Maka nama besar itu dicatutnya untuk memuluskan penyesatan-penyesatan yang dia lakukan. Ini yang seharusnya dipahami kalau kita membaca surat Galatia secara rinci. Ya, itu sudah dilakukan oleh Samiri dan konco-konconya. Jadi Paulus mengulangi sejarah apa yang telah dilakukan oleh Samiri. Samiri mencatut nama besar siapa? Kanjeng Nabi Musa. Paulus mencatut nama besar siapa? Yesus. Sekarang kita baca. Nih ya. Kita baca. Supaya perikopnya itu di Galatia ya. Galatia ya. Perikopnya kemerdekaan Kristen ya. Supaya kita ini ayat yang pertama, surat yang pertama ya, ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Lihat. Paulus pintar. Dia tidak meninggalkan nama Kristus. Dicatutnya nama Kristus. Karena kalau dia langsung berhadapan dengan Kristus, wah, bisa nggak sukses strategi penyesatannya. Begitu ya. Nomor 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, di sini sudah mulai dia membuat jarak yang jelas bahwa sunat itu tidak berguna, ya, tetapi dia tetap saja mencatut nama Kristus, ya. Dan itu bisa kita baca sampai nanti di surat yang kelima, ya, sampai kelima, dilanjutkan yang keenam juga nama Kristus itu tetap dicatut oleh Yesus. Oke? Itu yang perlu aku sampaikan kepada kalian, ya, bahwasanya ya penyesatan itu ya seperti itu, selalu mencatut nama besar, dan itu merupakan sejarah yang berulang, yang sudah terjadi era lalu. Nah, sekarang tugas kita kembali seperti semangat yang aku sampaikan kepada teman-teman semua, ya. Bagaimana kita ya menggunakan rasionalitas kita untuk menilai sebuah kebenaran. Jadi kita bisa mengadakan sebuah analisis, wah ini benar nggak nih? Ini orang ini lurus nggak nih? Ya. Untuk bisa melakukan begitu, maka harus banyaklah membaca, banyaklah belajar, banyaklah berdiskusi, banyaklah mencari pengetahuan-pengetahuan lain, ya, sehingga kita semakin mempunyai wawasan yang cukup untuk membedakan antara yang terselamatkan dan yang tersesatkan. Itu dari aku, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.